Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari soal tes P3K Guru tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan program bimbel P3K Guru tahun 2024 ini merupakan bimbel batch ke-6. Di bimbel batch ke-6 ini, Bapak Ibu Guru, ada 7 pertemuan untuk pertemuan soal situational judgment test, ditambah lagi dengan pertemuan bonusnya sebanyak 3 menjadi ada 10 pertemuan untuk SCT. Kemudian untuk manajerial ada 3 pertemuan dengan bonusnya, sosiokultural ada 3 pertemuan dengan bonusnya, dan juga wawancara ada 3 pertemuan dengan bonusnya. Nah, Bapak Ibu, bimbel ini akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 November ini. Silahkan Bapak Ibu dapat mengikuti bimbel ini dengan Bapak Ibu melakukan pendaftaran di nomor WhatsApp kami di 081803358023. Bapak Ibu dapat melihat testimoni bimbel P3K yang kami laksanakan di https://s.id garis miring bimbel PPK Guru. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang kita akan membahas soal yang pertama. Seorang siswa di kelas sering memberikan jawaban yang berbeda dari siswa lain, tetapi jawabannya kurang didukung oleh argumen yang kuat. Anda ingin membantu siswa tersebut dan seluruh kelas untuk lebih terampil dalam menyusun argumen yang logis dan berpikir kritis. Strategi untuk mendukung keterampilan tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu yang ditanyakan adalah bagaimana strategi kita untuk mendukung keterampilan di dalam mengembangkan atau menyusun argumen yang logis dan berpikir kritis. Itulah yang diminta dibangun Bapak Ibu. Nah, di dalam soal SJT Bapak Ibu, paling penting Bapak Ibu lihat dulu subjek yang terlibat di dalam soal, kemudian juga lihat situasi di dalam soal. Nah, kalau kita lihat subjek yang akan kita libatkan di dalam soal ini, yaitu kita akan membantu siswa tersebut dan seluruh kelas. Nah, berarti ini bermakna bahwa yang akan kita bantu ini adalah seluruh siswa. Berarti di dalam bantuan yang kita berikan Bapak Ibu harus kita libatkan semua siswa tersebut. Kemudian kita akan libatkan dalam apa di sini? Kita akan libatkan dalam membantu mendukung keterampilan berpikir kritis dan juga menyusun argumen yang logis. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Apakah A, memberikan penjelasan langsung bahwa jawaban siswa tersebut salah agar siswa lain tidak bingung? Jawaban A, maka kita eliminasi Bapak Ibu Guru. Karena di sini Bapak Ibu sama sekali tidak mengembangkan terkait dengan kemampuan berpikir kritisnya. Begitu ada siswa yang menjawab salah atau tidak didukung oleh dengan argumen yang kuat, maka Bapak Ibu langsung nyatakan itu salah. Nah, maka jawaban A ini tidak tepat. Jawaban B, mengabaikan jawaban siswa dan fokus pada jawaban siswa lain yang lebih benar. Jawaban B pasti tidak tepat Bapak Ibu Guru ya. Jangan mengabaikan kalau kita ingin mengembangkan keterampilan menyusun argumen yang logis dan berpikir kritis. Ketika ada siswa yang jawabannya kurang didukung dengan argumen yang kuat, ya maka kita jangan abaikan Bapak Ibu Guru, tetapi kita kembangkan bagaimana siswa tersebut membangun argumennya agar lebih logis dan berpikir kritis. Jawaban yang C, meminta siswa tersebut untuk menjelaskan alasan di balik jawabannya dan mendiskusikan bersama kelas apakah alasan tersebut masuk akal. Jawaban C boleh kita simpan dulu Bapak Ibu Guru ya. Kemudian jawaban D, menyediakan daftar jawaban yang benar sebelum diskusi agar siswa tidak memberikan jawaban yang salah. Jawaban D ini kalau kita berikan jawaban benar Bapak Ibu, ya maka siswa akan langsung menjawab dengan benar, tidak perlu berpikir secara logis lagi di sini. Jadi itu hanya bentuknya hafalan, bukan
bentuk berpikir kritis atau berpikir logis. Nah, maka jawaban D eliminasi saja. Jawaban E, menggunakan jawaban siswa tersebut sebagai bahan diskusi, mengajak siswa lain untuk memberikan pendapat dan mendukung atau mengkritik dengan argumen. Nah, jawaban E kita akan simpan. Nah, di sini ada dua jawaban yang nilainya tinggi. Ada jawaban C, ada jawaban E. Nah, kira-kira yang paling tinggi itu yang mana, Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu guru, ketika ada siswa yang jawabannya kurang didukung dengan argumen yang kuat, maka kita fasilitasi siswa tersebut bagaimana argumennya tersebut agar menjadi lebih kuat. Kemudian, di sini kita akan bantu siswa tersebut dan seluruh kelas untuk menyusun argumen yang logis dan berpikir strategis. Nah, kalau kita lihat subjeknya Bapak Ibu guru atau yang terlibat di jawaban C ini, kita sama-sama melibatkan seluruh siswa atau seluruh kelasnya Bapak Ibu guru. Di sini mengajak siswa lain ini juga bermakna seluruh seluruh siswa di dalam kelas tersebut ini juga sama. Nah, berarti ini masih sama Bapak Ibu guru. Sekarang kita bedakan nih situasinya. Nah, di jawaban C, meminta siswa tersebut untuk menjelaskan alasan dibalik jawabannya. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu, karena kan siswa itu jawabannya kurang didukung dengan argumen yang kuat, ya maka jawaban C ini tidak tepat Bapak Ibu guru ya. Karena kita sudah tahu bahwa siswa tersebut jawabannya tidak diperkuat, ya maka kita tidak bisa meminta siswa tersebut untuk menjelaskan alasan dibalik jawabannya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban E, menggunakan jawaban yang digunakan siswa tersebut sebagai bahan diskusi, mengajak siswa lain untuk memberikan pendapat dan mendukung. Nah, di sini untuk mendukung dari pernyataannya atau mengkritik dengan argumen yang siswa lain bisa pikirkan atau bisa disampaikan. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini yang memiliki skor tertinggi adalah jawaban E dengan skor 5, jawaban C dengan skor 4. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bapak Ibu, pendaftaran bimbel bisa dilakukan sekarang ya. Silahkan Bapak Ibu kirim ke nomor WhatsApp kami di 081803358023. Nanti Bapak Ibu yang tertinggal sampai dengan pertemuan, misalkan hari ini pertemuan ke-6 ya, maka Bapak Ibu pertemuan 1 sampai 5 kita akan kirimkan video rekaman bimbel, dan setiap pertemuan nanti Bapak Ibu guru ada rekaman bimbelnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu guru. Selama diskusi kelompok di kelas, sebagian besar siswa hanya mengandalkan satu siswa yang aktif untuk menjawab semua pertanyaan. Anda ingin memastikan semua siswa terlibat aktif dalam berpikir kritis. Strategi yang Anda pilih untuk meningkatkan kemampuan tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, strategi kita untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis seluruh siswa dan melibatkan semuanya Bapak Ibu guru terlibat aktif ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu guru pilihan jawaban yang kita pilih harus menggambarkan semua siswa terlibat. Ya, semua siswa terlibat. Jangan tidak ada yang tidak terlibat nanti Bapak Ibu guru. Jangan memilih jawaban yang hanya melibatkan beberapa siswa atau satu siswa saja yang memiliki keaktifan atau yang tidak aktif saja, tetapi semua di sini Bapak Ibu kita akan libatkan. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk melibatkan seluruh siswa di dalam pembelajaran aktif dalam berpikir kritis. Apakah A, memberikan nilai lebih kepada siswa yang aktif untuk memotivasi siswa lainnya? Jawaban A, Bapak Ibu guru, hanya fokus pada satu siswa saja, maka kita eliminasi. Dan juga tidak sesuai dengan apa yang diminta, yaitu kita mengembangkan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis semua siswa. Maka jawaban A kita akan eliminasi. Jawaban B,
meminta siswa yang aktif berhenti berbicara agar siswa lain diberi kesempatan menjawab. Jawaban B, Bapak Ibu Guru, ini tidak tepat karena hanya melibatkan siswa yang tidak terlibat tadi atau yang tidak aktif ya. Maka jawaban B ini kurang tepat. Jawaban C, menghentikan diskusi kelompok dan mengganti kegiatan dengan latihan individu. Jawaban C ini pasti tidak tepat Bapak Ibu Guru karena kita di sini ingin mengembangkan agar semua siswa itu bisa berdiskusi di dalam kelompoknya atau bisa aktif terlibat di dalam kelompoknya, maka Bapak Ibu jangan menghentikan diskusi kelompoknya. Jawaban D, membagi peran dalam kelompok seperti pencatat, pembicara, dan peneliti agar setiap siswa memiliki tanggung jawab. Jawaban D, Bapak Ibu Guru, kita akan simpan. Yang E, memberikan pertanyaan tambahan hanya kepada siswa yang belum memberikan kontribusi dalam diskusi. Jawaban E ini Bapak Ibu Guru kurang tepat. Karena di sini kan kita diminta untuk melibatkan semua siswa. Nah, kalau jawaban E ini yang kita libatkan hanya siswa yang belum memberikan kontribusi dalam diskusinya. Nah, maka strategi yang dapat kita pilih Bapak Ibu untuk melibatkan setiap komponen dalam anggota kelompok siswa tersebut, maka kita harus membagi peran mereka agar setiap dari mereka itu memiliki keterlibatan di dalam belajar kelompok, terkhusus dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, maka jawaban yang paling tepat jelas adalah jawaban D. Bapak Ibu membagi peran dalam kelompok seperti mencatat, pembicara, dan peneliti agar setiap siswa memiliki tanggung jawab. Nah, ini untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam berpikir kritis. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bapak Ibu, kami memiliki produk buku soal P3K untuk guru. Ada soal situational judgment test Bapak Ibu. Di dalam buku ini sangat lengkap sekali sesuai dengan Permenpan RB nomor 348. Bapak Ibu dapat beli di toko Shopee kami, di toko Shopee Marumat. Link pembelian ada di deskripsi. Baik, kita sekarang lanjutkan ke soal yang ini. Anda diminta untuk memberikan presentasi kepada rekan kerja dan atasan mengenai hasil analisis proyek yang telah Anda selesaikan. Namun, seorang rekan memberikan kritik keras terhadap hasil kerja Anda di depan semua orang. Apa respon Anda? Ketika kita menghadapi kritik keras, kritik yang lembut, kritik yang membangun, Bapak Ibu harus tetap bersikap profesional. Ya, Bapak Ibu jangan sampai terlibat dalam emosi atau Bapak Ibu terpancing emosinya. Tetapi tetap Bapak Ibu harus memperlihatkan Anda merupakan orang yang bisa bekerja secara profesional dalam keadaan apapun. Walaupun di sini Bapak Ibu ditekan dengan kritik keras oleh rekan kerja Anda, maka Bapak Ibu harus memperlihatkan diri Anda adalah orang yang profesional di dalam bekerja. Nah, maka jawaban yang tepat itu yang mana? Apakah A, menjelaskan alasan di balik analisis tersebut dan terbuka terhadap masukan yang diberikan? Jawaban A kita akan simpan. B, membela diri dengan tegas untuk mempertahankan hasil kerja yang sudah dilakukan. Jawaban B Bapak Ibu ini kurang tepat ya. Karena di sini kita memperlihatkan diri kita hanya yang benar. Kita tidak bisa menerima kritik. Mau itu kritik itu pedas, keras, lembut, Bapak Ibu tetap kita terima ya. Nah, maka jawaban B ini tidak memperlihatkan Bapak Ibu menerima kritik yang diberikan oleh rekan kerja Anda. Jawaban C, menolak kritik tersebut karena Anda merasa sudah bekerja dengan baik. Jawaban C juga kurang tepat. D, mengakui kekurangan yang mungkin ada dan berjanji akan memperbaiki di kesempatan berikutnya. Oke, jawaban D boleh kita simpan. Jawaban E, menyampaikan kepada rekan bahwa kritik sebaiknya disampaikan secara pribadi. Jawaban E ini Bapak Ibu Guru, Anda tidak terlihat seperti seorang yang profesional. Bapak Ibu harus tetap terbuka, bisa dikritik kapan saja. Saat orang banyak bisa, saat orang sedikit juga bisa. Nah, jawaban E ini kita eliminasi Bapak Ibu. Di sini ada dua jawaban yang kita simpan.
Ada jawaban A dan ada jawaban D. Di mana di jawaban A, Bapak Ibu menjelaskan alasan dibalik analisis tersebut. Nah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dikritik dengan keras, di sini Bapak Ibu merespon dengan Bapak Ibu tetap profesional menjelaskan alasan dibalik analisis tersebut dan kemudian Bapak Ibu tetap terbuka terhadap masukan yang diberikan. Nah, maka jelas jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Karena itu memperlihatkan kita orang yang profesional, yang bisa menerima kritik, bisa menerima eh, pendapat orang lain, Bapak Ibu guru ya, maka jawaban A memiliki skor tertinggi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu guru. Dalam sebuah proyek, Anda ditugaskan untuk mencapai target tertentu dalam waktu yang cukup singkat. Rekan kerja Anda merasa pesimis bahwa target tersebut dapat dicapai tepat waktu. Apa langkah yang Anda ambil? Nah, di sini Bapak Ibu, ketika ada proyek yang perlu dicapai dalam waktu yang cukup singkat. Nah, berarti Bapak Ibu fokus terhadap menyelesaikan proyek ini ya. Fokus. Nanti fokusnya bagaimana Bapak Ibu susun strategi. Susun strategi. Nah, kemudian ketika ada rekan kerja Anda yang merasa pesimis, Bapak Ibu tidak perlu menghiraukan rekan kerja Anda yang merasa pesimis. Tetapi Bapak Ibu perlu mensupport rekan kerja yang pesimis tersebut untuk lebih menghadapi suatu proyek dengan tetap optimis menghadapi proyek tersebut harus selesai tepat waktu. Nah, apakah langkah yang Anda ambil adalah yang mana? Apakah A, meyakinkan rekan kerja bahwa target ini bisa dicapai dan memberikan motivasi agar tetap semangat? Jawaban A boleh kita simpan. B, menyusun rencana kerja yang lebih terperinci untuk membagi tugas secara efektif. B juga kita akan simpan. Yang C, meminta kepada atasan untuk meninjau ulang target agar lebih realistis. Jawaban C, Bapak Ibu, itu menunjukkan kita tidak profesional di dalam bekerja. Jawaban D, bekerja sendiri dengan maksimal dan tidak terlalu memikirkan rekan yang pesimis. Jawaban D pasti kita eliminasi, Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu bekerja sendiri, padahal Anda di sini bekerja tim, Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu tidak hanya bekerja sendiri, maka oleh sebab itu kita harus libatkan tim kita. Yang E, menyusun jadwal kerja bersama rekan dan membagi tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jawaban E juga kita akan simpan. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 pilihan jawaban yang memiliki skor tinggi. Bapak Ibu bisa jawab di kolom komentar. Nanti kita akan rangkum setiap pertanyaan yang kita berikan, yang kita minta jawab di kolom komentar Bapak Ibu guru di pertemuan tertentu. Nah, Bapak Ibu, kami menyediakan buku SJT soal situational judgment test yang juga dilengkapi dengan soal manajerial, soal sosiokultural, soal wawancara. Bapak Ibu dapatkan buku ini di toko Shopee kami Marumat. Link pembelian ada di deskripsi Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti di deskripsinya itu kan ada baca selengkapnya, silahkan Bapak Ibu baca selengkapnya nanti di sana. Nah, Bapak Ibu untuk pembelian bukunya Bapak Ibu langsung klik link yang paling atas ya, yang ada Shopee-nya. Oke, baik, kita akan klik link yang di sini Bapak Ibu guru untuk kita menuju ke toko. Nah, Bapak Ibu, setelah mengklik link tersebut kita akan masuk ke Shopee ya. Nah, di buku ini Bapak Ibu guru kita susun sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 348, ada soal SJT, ada manajerial, ada sosiokultural, dan juga soal wawancara. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua dan Bapak Ibu dapat diberikan kelulusan pada tahun ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.